Bonjour, perkenalkan saya Fajar Yoga Cahyo dengan nomor NIM 2020 4241 008. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari novel yang berjudul La Porte Veille. Nah, novel ini itu menceritakan tentang 3 orang gelandangan yang bernama Smirnov, Popov, dan juga Balabaikin. Nah, mereka bertiga itu ceritanya lagi berjalan-jalan tuh di rel kereta api saat pagi hari. Nah, kemudian mereka itu menemukan dompet. Nah, dan mereka terkejut dong, kayak ada dompet nih. Kan mereka jadi kayak bertanya-tanya gitu kan. Kamu nanya? Kemudian mereka membuka tuh dompetnya, dibuka terus ternyata di dompet tersebut itu ada 20 uang kertas, 1 buah cek seharga 3.000 rubel. Kemudian mereka itu membagi rata isi dompet tersebut. Nah, jadi si Balabaikin itu kayak menginginkan bahwa uang-uang tersebut atau yang ada di dalam isi dompet itu digunakan untuk membeli pakaian mewah, terus topi gitu-gitu. Nah, sedangkan si Smirnov dan juga Popov ini mereka ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli makanan yang enak-enak, soalnya udah 3 hari lalu itu mereka hanya memakan roti kering saja. Jadi kayak ingin memakan sesuatu yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian si Popov pun berkata, sekarang ini merayakannya kita harus membeli makanan dan minuman sih sepertinya. Itu jersey Popov. Terus si Smirnov ini berkata, ya itu tidak terlalu buruk. Dia akan menyetujui. Kemudian si Smirnov pun berkata kepada Popov, Popov tersayang gitu-gitu, kayak dibaik-baikin gitu. Kamu yang paling muda dan paling waspada di antara kami. Ambil beberapa rubel di dompet dan pergilah ke desa seberang. Lihat tuh di sana ada desa, kelihatan nggak gitu-gitu kan. Terus itu deket kok, paling cuma berapa kilometer aja dari sini gitu. Nah, kemudian si Smirnov ini juga berkata, dengan uang ini kamu belikan untuk kami ada vodka, sosis, roti ikan haring. Terus kami akan menunggu kamu di sini gitu. Si Smirnov ini menyuruh ke Popov untuk membelikannya ya makan makanan sama minuman yang enak-enak seperti itu. Terus si Popov pun mengambil tuh beberapa uang di dompet. Kemudian si Smirnov dan Balabaikin itu memberikan kayak ucapan selamat tinggal, kayak perpisahan gitulah. Mereka berdua ini kayak ngeluh-ngeluh gitu loh, kayak dibaik-baikin gitu kan. Terus si Popov pun akhirnya pergi. Di perjalanan ia terpikirkan tuh untuk menguasai uang tersebut karena ia itu punya ambisi untuk membangun teater, dan juga ia juga ingin menjadi seorang aktor yang terkenal. Nah, ia berpikir bahwa si Smirnov dan Balabaikin itu mereka itu nggak ada gunanya sama sekali seperti itu. Jadi kayak timbullah pikiran-pikiran negatif. Jadi akhirnya merencanakan sesuatu untuk si Smirnov sama si Balabaikin ini. Terus dia kayak mikir, ya udahlah, kayak aji mumpung gitulah istilahnya. Nah, setelah itu si Popov ini membelikan tuh makanan dan minuman yang dimintanya. Terus ia itu berencana untuk memasukkan racun ikan ke dalam minuman vodka seperti itu. Kemudian di sisi lain, jika kita berpindah situasi ke Smirnov dan Balabaikin ini, mereka ini sedang membicarakan si Popov dengan berkata, aku sebenarnya kasihan sama si Popov. Aku sayang sama dia, tapi kamu tidak tahu bahwa uang itu akan membuatnya kabur. Dia akan bersenang-senang dengan uang itu. Dia terlalu muda untuk mempunyai uang yang sebanyak itu. Terus mereka berdua ini, si Smirnov sama si Balabaikin ini berencana untuk membunuh Popov dan mengumumkan penyebab kematiannya itu karena kecelakaan, bukan
kesengajaan gitu kan. Nah beberapa saat kemudian si Popov ini pun datang tuh di tempat yang dimana Smirnov sama Balabaikin ini menunggu. Kemudian si Popov itu dipeluk lalu mengatakan, kau adalah artis yang hebat, seperti itu. Nah setelah ngomong kayak gitu, si Popov ini dihajar habis-habisan, dicekik, dibanting kayak kasus KDRT zaman sekarang tuh yang lagi viral, yang keluar-keluar dilaporin kemudian cabut lagi esok harinya gitu kan. Nah terus si jasadnya si Popov ini itu mereka letakkan tuh di rel agar tidak dicurigai sama orang, biar mungkin ini karena kecelakaan, seperti itu kan. Nah terus si Smirnov sama Balabaikin ini menyantaplah makanan dan minuman yang dibawa oleh Popov tadi. Nah mereka kan tidak tahu kalau ternyata si Popov ini sudah merencanakan untuk meracuni mereka gitu, dengan memasukkan racun ikan ke dalam vodka. Nah tanpa menunggu lama mereka berdua pun tewas karena telah meminum racun tersebut. Seperti itu. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang novel yang berjudul La Porte Verte. Merci beaucoup.